Hai, jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. Apple Watch Ultra yang diumumkan tidak lama ini memang memiliki spesifikasi dan durabilitas tinggi untuk olahraga ekstrim. Makanya tidak heran jika harganya juga tergolong tinggi dari Apple Watch lainnya. Sebagai jaminan agar perangkat ini bisa segera dipakai kembali jika mengalami kerusakan, biaya reparasi yang harus ditanggung ternyata juga tidaklah murah. Karena setidaknya konsumen butuh menyiapkan biaya 60% dari harga asli Apple Watch Ultra yang dibanderol kisaran 11,8 juta rupiah. Wah, mahal juga ya untuk bisa reparasi perangkat ini. Tapi kalau berlangganan Apple Care Plus, biaya reparasinya sekitar 1,2 jutaan rupiah saja kok. Setelah kapasitas RAM dari iPhone 14 series terungkap, sekarang giliran bocoran tentang kapasitas baterainya. Bocoran informasi baterai iPhone 14 series terungkap dari dokumen regulator Cina. Untuk iPhone 14 kapasitas baterainya yaitu 3279 mAh, sedikit meningkat dari iPhone 13 yang punya kapasitas baterai 3227 mAh. Lalu untuk iPhone 14 Pro kapasitas baterainya sebesar 3200 mAh, juga meningkat sedikit dari iPhone 13 Pro yang punya kapasitas 3095 mAh. Dan iPhone 14 Pro Max punya kapasitas 4323 mAh yang justru sedikit menurun dari iPhone 13 Pro Max dengan kapasitas 4352 mAh. iPhone 14 Plus kapasitas baterainya di 4325 mAh. Ini menjadi iPhone 14 series yang punya kapasitas baterai paling besar dibandingkan 3 model lainnya. Jadi memang beda ya ukuran baterai iPhone 14 series dari generasi sebelumnya. Dengan kini kendaraan listrik semakin marak di pasaran, tidak sedikit dari beragam brand besar lainnya yang ingin terjun ke dalam pasar tersebut. Xiaomi sempat dikabarkan tengah mengembangkan mobil listrik 4 pintu yang memiliki teknologi self-driving atau kendali otomatis. Mobil listrik yang dimaksudkan tersebut akan berupa mobil sedan yang dikabarkan akan diproduksi di pabrik Yizhuang yang berlokasi di Cina. Harga mobil ini sendiri diprediksi akan dibanderol sebesar 321 jutaan rupiah. Teknologi self-driving milik Xiaomi ini sendiri akan disebut sebagai Xiaomi Pilot dengan menggunakan dasar LiDAR dan menggabungkan sistem radar Solid State Hybrid AT128 milik Xiaomi. Namun demikian belum ada kabar lebih lanjut maupun detail rinci dari mobil listrik milik Xiaomi yang berkemampuan self-driving tersebut untuk sementara waktu. Starbucks yang merupakan salah satu brand coffee chain populer baru saja mengumumkan kehadiran Starbucks Odyssey, sebuah platform berbasis Web3 untuk para anggota dan karyawannya untuk mengoleksi dan transaksi NFT. Untuk bisa memperoleh NFT, pengguna perlu melakukan serangkaian games atau tantangan lebih dahulu. Ketika diselesaikan, maka akan diberikan hadiah dalam rupa Journey Stamp atau NFT. Starbucks Odyssey ini juga punya marketplace untuk transaksi jual beli stamp tersebut dan bisa dibeli tanpa harus memiliki kripto lebih dulu. Ragam benefit lainnya juga disertakan seperti kesempatan mengikuti kelas membuat espresso hingga kunjungan ke perkebunan kopi Starbucks Hacienda Alcacia di Costa Rica. Odyssey ini baru dilayangkan untuk wilayah Amerika Serikat saja sementara waktu. Belum ada informasi apakah layanan ini nanti bisa masuk wilayah lain di masa mendatang. Developer game Crystal Dynamics dengan gembira mengabarkan bahwa mereka sudah mengambil kendali secara resmi beberapa judul yang sempat berdiri di bawah bendera mereka. Mereka kini menjadi pemegang hak guna untuk game seperti Tomb Raider dan Legacy of Kain. Setelah sebelumnya berada di tangan Square Enix Limited, Crystal Dynamics kini adalah pemilik atas gameplay dan ragam data personal yang sempat dikumpulkan dari game-game ini. Mereka juga mengaku sangat gembira untuk aksi petualangan baru mereka bersama Embracer Group yang akan mereka jalani bersama para gamer. Seperti yang kita tahu, Crystal Dynamics sendiri sudah mengkonfirmasikan seri terbaru Tomb Raider yang saat ini sayangnya masih misterius. Bagaimana menurut Anda? Apakah ini kabar baik? Koei Tecmo dan studio di balik game Dynasty Warriors Omega Force berencana untuk membuat game berburu baru seperti Monster Hunter atau God Eater. Game ini akan menjadi judul yang benar-benar baru yang tidak berhubungan dengan seri manapun. Koei Tecmo akan berperan sebagai developer, sementara EA Originals akan berperan sebagai publisher sekaligus ikut menyediakan dukungan saat proses pengembangan. Sayangnya selain artwork dengan cita rasa fantasi Jepang yang kental, tidak ada lagi detail info yang dibagi. Bagaimana menurut
Anda? Apa ekspektasi dari game ini? Jadi, gimana menurut kamu berita hari ini? Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya.